3M. Lebih dari 3M? Iya. Dari pertama kali main sampai terakhir sekarang berhenti? ini, iya. Sampai sekarang? Iya. Kalah ratusan juta, Kak. Katanya ada rumus untuk menang. Katanya ada waktu tertentu yang lebih gacor. Tapi kalau semua itu benar, kenapa yang hilang justru lebih banyak? Poker kemainnya itu bisa lama, bisa 6 sampai 12 jam. Jadi kalau sekali menang di meja itu 800.000. Nanti saya lanjut main kayak baru 800.000, saya mau lanjut sampai 2 juta. Nanti udah 2 juta, nanti lanjut lagi sampai 5 juta gitu. Waktu itu menang paling banyak di dalam satu hari itu sekitar 180 juta. Kemenangan pertama sering terasa meyakinkan, seolah-olah ini bukan keberuntungan, tapi hasil dari cara yang benar. Kayak kita ngerokok aja sih. Awalnya kita ngerokok ya, cuman iseng-iseng, akhirnya jadi ketagihan. Kalau kita ada saldo di situ pasti keinginan untuk main itu pasti selalu ada. Saya tadinya main poker di Facebook, lalu karena bosan di Facebook lawan robot, jadi saya nyari kata kunci poker di Telegram. Dapatlah waktu itu IDN Poker namanya. Lalu tertarik, jadi saya lanjut main dan ya akhirnya semakin dalam. Ya. Lalu kekalahan datang, tidak langsung besar, tapi cukup untuk membuat seseorang berpikir, sebentar lagi pasti balik. Rasa puas ketika main, walaupun pada akhirnya saya harus kalah pun nggak ada masalah pada saat itu. Kalau menang sih sering, karena kan kita misalkan kita deposit 5 juta nanti bisa jadi 15, bisa jadi 20, tapi kalau kena juga sama aja. Kadang kita deposit 5 juta kena, deposit lagi kena, deposit lagi kena gitu. Di titik ini bukan lagi soal menang, tapi soal mengejar apa yang sudah hilang. Masih, Pak. Kalau Pak tanya kenapa, saya pun juga tidak mengerti. Walaupun uang saya sudah habis, saya akan berusaha cari, bohong ke orang tua buat ngasih saya uang. Alasannya saya tetap main. Kan kita nanti lama-lama jadi tahu, karena keterbiasaan kita main ini kalah nanti ganti apa lagi, kalau ini kalah nanti ganti apa lagi gitu. Ingin menang lagi, yang pasti ingin menang lagi lebih banyak. Apa yang terlihat seperti hampir menang seringkali hanya cukup untuk membuat kita bertahan, tapi tidak pernah cukup untuk membuat kita benar-benar menang. Kalah ratusan juta, Kak. 3M. Lebih dari 3M? Iya. Dari pertama kali main sampai terakhir sekarang berhenti? ini, iya. Sampai sekarang? Iya. Ya saya menyesal, banyak orang mau bantu saya tentang permasalahan judi online saya, tapi saya tidak mau terbuka ke mereka. Saya bilang udah berhenti mainnya kok, tapi saya tetap lanjut main tanpa sepengetahuan mereka gitu. Terus ya menyesalnya sekarang semuanya hilang, Kak. Karir saya hilang, keluarga saya hilang, saya sekarang ada kasus pembunuhan juga. Jadi banyak dampaknya ke saya di akhir ini. Saya tahu mainan sampai sekarang saya pernah kalah banyak itu, tapi malah bukan online, tapi langsung. Semalam kalah 250 juta. Kena imbasnya dulu kan dia sebelum nikah saya sama saya itu kan punya mobil Fortuner, habis tak jual terus beli lagi istri saya itu karena memang orang tuanya agak mampu lah, dibelikan lagi mobil udah just tak jual lagi, ya dia sudah menjadi korban. Tidak ada rumus menang dalam judi online.
Mengatasi hal tersebut, PPATK sejalan dengan visi Presiden Prabowo mengambil langkah strategis dan terukur untuk menutup celah transaksi judi online, salah satunya melalui penghentian sementara terhadap rekening dorman. Pergerakan penurunan jumlah deposit atau nilai transaksi judi online terlihat signifikan sebelum dan setelah diberlakukannya kebijakan henti sementara rekening dorman. Kebijakan ini efektif menekan aktivitas transaksi yang diduga terkait dengan judi online. Judi online bukan sekedar pelanggaran hukum, ia adalah racun sosial yang perlahan menghancurkan nilai-nilai keluarga, kepercayaan, dan masa depan bangsa. Mari berhenti sebelum yang tersisa hanya penyesalan, karena menang sesungguhnya adalah mereka yang mampu berhenti.